Pak. Saya. Bisa, Pak. Pergantian slide-nya bisa diikuti? Bisa, Pak. Oke, untuk pertemuan tengah semester ke depan kita akan membahas terkait dengan manajemen penelitian di laboratorium kimia. Nanti salah satunya juga kita akan masuk ke manajemen ISO 17025. Oke, apa yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah kita akan berdiskusi terkait dengan bagaimana konsep manajemen penelitian untuk merencanakan pelaksanaan riset yang efisien dan efektif di laboratorium kimia, tentunya dengan mengoptimalisasi sumber daya apa saja yang ada di lab, dan juga tentunya meminimalkan risiko kecelakaan kerja yang terjadi. Yang kedua, harapannya nanti setelah materi kita sampaikan, Anda bisa menyusun rencana penelitian ya, yang kemarin sudah Anda bikin, dan Anda presentasikan, itu yang dimaksud dengan menyusun rencana penelitian, meskipun agak sedikit balik sedikit gitu ya. Tapi nanti semoga bisa disempurnakan lebih baik. Yang kedua, Anda bisa melakukan analisis data penelitian, yang terakhir membuat dokumentasi data penelitian dan juga pengolahannya. Materi yang ingin kita bahas terkait dengan manajemen penelitian, rencana riset, keselamatan kerja, analisis data, dan juga pengolahan dan dokumentasi data penelitian. Yang mana nanti keselamatan kerja ya kita bicara tentang APD, preparasi bahan, teknik pengoperasian, dan sebagainya. Kemudian untuk analisis data ya ketidakpastian pengukuran, validasi metode. Kemudian untuk pengolahan dan dokumentasi data pada prinsipnya hampir sama ya. Anda pernah praktikum dan tentu sudah pernah bikin laporan sementara untuk hasilnya, atau dalam konsep manajemen riset ini kita sebut sebagai logbook atau buku hasil sementara riset penelitian Anda. Oke, kita akan masuk diskusi yang pertama terkait dengan manajemen riset di laboratorium kimia, yang mana penelitian di laboratorium, terutama di laboratorium kimia, perlu membuat perencanaan dan manajemen yang terstruktur atau yang baik. Kenapa? Karena bekerja di laboratorium kimia rentan dengan resiko kecelakaan kerja. Sehingga tata kelola riset atau perencanaan riset itu diperlukan untuk meminimalkan kesalahan, yang kedua memastikan keselamatan kerja di laboratorium, yang ketiga tentunya adalah harapannya bisa mendapatkan hasil yang optimal atau hasil yang terbaik dari riset yang Anda lakukan. Sebagai contoh misalkan ini sebuah riset yang satu tidak dilakukan perencanaan yang matang. Yang Anda bisa lihat di sebelah kiri, ini real ya di lab kita. Kakak angkatan Anda yang menggunakan bahan ini bahannya namanya adalah titanium klorida. Studi kasusnya adalah kepengen membuat titanium oxide TiO2 dari prekursor TiCl4 gitu ya. Nah, prekursor TiCl4 ini salah satu bahan yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena uapnya sangat korosif, bahkan terhadap plastik begitu ya. Nah, ini meskipun sudah di dalam botol kaca begitu, kemudian ada tutupnya itu korosif. Jadi ketika segel pertama kali dibuka, pengamannya merusak tutupnya, kemudian botolnya ini sudah dibungkus plastik, sudah diisolasi, dilakban, itu masih tetap saja kayak begini. Botolnya kemudian dimasukkan ke dalam toples plastik ya, dan dibungkus plastik berlapis-lapis, kemudian toplesnya juga diisolasi supaya tidak ada yang keluar. Tetap aja ada yang keluar. Anda perhatikan di sebelah sini. Ini adalah uap dari titanium klorida ya, yang putih-putih ini. Bahkan styrofoam sendiri di sini
sampai apa ini ibaratnya ya, eee, bisa bolong-bolong begitu ya, saking kuatnya sifatnya si ini. Bahkan ini kalau Anda lihat di laboratorium VOC, gagang pintu tempat penyimpanan si titanium klorida itu sendiri sampai korosif dengan bentuk korosif yang tadi ya, runcing-runcing ininya. Tapi tentunya titanium klorida ini tidak korosif terhadap kayu, bahan kayu aman. Yang logam-logam atau styrofoam, plastik, dia bisa ditembus kelihatannya. Bahkan aluminium yang ada di pintu itu juga korosif, itu terkena imbasnya ini. Jadi ini adalah bahan yang sangat berbahaya dan harus segera dimusnahkan di limbah B3 gitu. Nah ini adalah contoh riset, apalagi kalau ini baru di tempat penyimpanannya ya. Kemarin ada yang melakukan TiCl4 itu dilakukan ya tanpa prosedur pengamanan yang baik. Mungkin karena tidak membaca MSDS-nya ya. Harusnya ini dilakukan di lemari asam begitu, dilakukan di udara terbuka. Ini kan sangat berbahaya sekali. Dan ini kejadian di lab kita ya. Baru setelah beberapa minggu kita identifikasi bahan apa yang digunakan, ternyata dia menggunakan TiCl4. Padahal awalnya itu bukan TiCl4 yang ada di proposal penelitiannya. Nah, ini adalah salah satu contoh sebuah riset yang tidak baik, karena tidak dilakukan perencanaan dengan baik, tidak memahami bagaimana prosedur penanganan bahan dan sebagainya. Akibatnya akan merugikan banyak pihak, teman-teman yang melakukan riset, tempat penyimpanan, lab dan sebagainya. Nah, yang kedua terkait dengan pentingnya perencanaan riset di laboratorium kimia, yang mana perencanaan penelitian itu penting untuk apa? Yang pertama, menyusun tujuan riset. Kemarin Anda sudah membuat draft rencana riset yang sudah disusun dengan baik, sudah disusun tujuan penelitiannya, yang tujuan penelitian ini nanti ada hubungannya dengan metode yang akan dipilih. Karena itu, di dalam menentukan perencanaan penelitian, terutama menyusun tujuan penelitian, Anda betul-betul harus memahami dan melakukan studi literatur yang banyak, supaya mendapatkan pemahaman yang baik, sehingga Anda bisa memilih metode yang lebih efisien. Misalkan kayak tadi, TiCl4 itu harusnya bisa diganti dengan prekursor yang lain ya, yang tidak korosif seperti TiCl4 yang itu. Sehingga kalau itu kejadian kan nanti riset Anda jadi terganggu, terhenti sementara karena ada proses-proses tentu ini akan dihentikan sementara karena berbahaya setelah ketahuan gitu ya. Nah, karena itu perlu pemilihan metode yang baik, yang efisien, yang efektif, yang tentunya risikonya juga kecil. Yang kedua, perencanaan itu diperlukan untuk menganalisis kebutuhan sumber daya, baik itu kebutuhan finansial secara keuangan, kebutuhan dalam konteks teknis, bisa mudah dilakukan penanganannya, atau bisa juga kebutuhan dari aspek finansial, teknis, dari aspek waktu pelaksanaannya. Termasuk di sini juga kebutuhan terkait dengan bahan yang digunakan, metode analisis instrumen apa yang nanti akan digunakan untuk analisis. Bisa FTIR, UV-Vis, XRD, NMR, GCMS, atau HPLC. Nah, analisis kebutuhan ini tentu akan dilihat dari seberapa penting metode analisis yang diperlukan dan juga kemampuan sumber daya keuangan untuk analisis tersebut. Yang ketiga, perencanaan penelitian itu penting untuk menyusun jadwal pelaksanaan tahapan penelitian. Kadangkala Anda sudah membuat cara kerja begitu yang sangat baik di dalam draft proposal, tetapi ternyata implementasinya di lapangan, maksudnya ketika Anda melakukan riset itu, tidak sesuai dengan apa yang direncanakan.
Misalkan ada sampel yang harus dipreparasi misalkan, karena sampel hasil preparasi ini harus dianalisis dalam kondisi fresh gitu ya, tidak boleh nginep 1 hari, 2 hari, 2 malam misalkan. Tetapi ternyata waktunya tidak cukup. Anda mempreparasinya jam 1, kemudian sampai maghrib baru selesai, sementara misalkan labnya sudah tutup gitu. Sementara sampel yang harus dianalisis dalam kondisi fresh begitu. Sehingga kemudian tidak terjadi perubahan spesies sampel yang diharapkan, atau analit yang diharapkan tidak berubah menjadi spesies yang lain gitu. Nah, di sini pentingnya untuk menyusun jadwal pelaksanaan dan juga tahapan-tahapan penelitiannya. Membagi eksperimen menjadi beberapa tahapan untuk memastikan bahwa proses yang kita laksanakan itu cukup waktunya, minimal itu. Cukup bahannya, cukup waktunya, dan secara teknis tidak bermasalah. Yang keempat, kalau bisa, ya ini kan sebagian yang nge-lab di kimia organik atau di kimia material, lakukan simulasi analisis kering menggunakan kimia komputasi. Untuk apa? Menghindari trial and error, sehingga akan diperoleh efisiensi. Jadi Anda tidak ngulang-ulang karena kesalahan, karena ketidaktahuan gitu ya. Yang itu sering terjadi. Misalkan saya ambil contoh ya, beberapa mungkin yang di kimia organik atau yang lainnya, saya ambil contoh untuk studi kasus desain senyawa obat. Sebenarnya penggunaan obat ini kan, desain senyawa obat itu kan seringkali memerlukan namanya uji in vitro, atau misalkan biasanya yang suka mainan ini siapa ya, mungkin Bu Susi atau siapa begitu, penggunaan bahan alam untuk misalkan antiinflamasi misalkan, atau penggunaan kurkumin dari temulawak atau dari apapun sebagai obat kanker payudara misalkan. Nah, atau obat sintetis yang lain misalkan untuk diuji aktivitasnya gitu ya. Nah, kebiasaan lama adalah melakukannya dengan proses screening, yakni trial and error. Kita coba hasilnya, ternyata tidak memiliki aktivitas antibiotik, tidak memiliki aktivitas anti-inflamatori, tidak memiliki aktivitas anti-kanker dan sebagainya. Padahal sudah dibuat dan senyawanya berhasil dibuat. Atau sebaliknya, senyawanya gagal dibuat karena kita kurang informasi dan sebagainya. Karena kita tidak tahu, ternyata senyawa itu tidak stabil dan sebagainya. Maka, ya tidak harus sekarang ya, nanti ketika Anda bekerja di Departemen Riset dan Pengembangan, R&D, ini penting menggunakan simulasi ya. Karena di perusahaan itu pasti kita dituntut untuk melakukan kerja seefisien mungkin. Nah, ini ada beberapa contoh ya, ini hanya sebuah contoh studi kasus bagaimana kita mendesain obat dengan pendekatan bioinformatik ya, tekniknya web scraping gitu ya. Maksudnya kita jangan sampai membuat sesuatu, ternyata tidak punya aktivitas. Atau sebaliknya, kita pengen membuat sesuatu, ternyata tidak jadi gitu ya. Karena prekursornya tidak semudah yang kita bayangkan untuk membuatnya gitu ya. Kita ambil contoh misalkan yang ini. Bagaimana konsep alur kerjanya? Mungkin di kimia beberapa rekan-rekan kita kan sering mengatakan kimia itu adalah molekular arsitek ya. Jadi arsitek molekul gitu. Jadi Anda bekerja untuk membuat susunan molekul-molekul sesuai dengan yang Anda inginkan, yang bisa digunakan sebagai obat, sebagai katalis, atau yang lainnya. Atau misalkan untuk kosmetik dan sebagainya. Nah, kalau kita akan mengerjakan konsep seperti itu kan kadang-kala kita tidak punya gagasan. Sama seperti yang kemarin ketika saya minta untuk membuat presentasi rencana riset, itu kan rata-rata pasti memiliki kesulitan. Saya nanti mau penelitian apa ya? Saya mau ngapain ya? Nah, kira-kira begitu.
Maka dalam hal ini kita perlu ide, gagasan, atau konsep. Yang mana ide, gagasan, atau konsep ini bisa kita lakukan melalui studi literatur, misalkan. Seambil ini konsepnya yang saya sampaikan awal gini dulu ya, kita mencari ide, gagasan, atau konsep. Kemudian ide, gagasan, atau konsep ini bisa kita cari di website. Kalau misalkan ada data-data dari data bioinformatik, misalkan terkait dengan senyawa kimia yang kita maksudkan tadi sudah ada, kita bisa mengumpulkan data-data itu untuk kemudian mengkajinya. Oke, kalau saya punya senyawa kurkumin, bisa enggak dia digunakan sebagai obat anti kanker misalkan. Misalkan. Kita cari ada enggak penelitian yang sudah melakukan kurkumin sebagai obat anti kanker. Sekarang kalau saya kepengen spesifik lagi, kankernya kanker payudara yang paling banyak. Oh ada, oh ada. Kalau ada misalkan apa kelemahan dari kurkumin yang sudah existing dari riset itu. Terus kita punya ide pikiran, gimana kalau kita mengotak-atik struktur molekulnya itu? Apakah nanti dia punya potensi obat yang lebih baik atau tidak? Dengan misalkan kurkumin, kita hilangkan gugus OH-nya, gugus hidroksinya, sehingga kita sebut sebagai kurkumin D-metoksi, kurkumin yang kehilangan gugus OH. Dengan harapan supaya nanti yang gugus D-metoksinya saya hilangkan, sehingga dia punya sifat yang kepolarannya berkurang, sehingga tidak mudah untuk dimetabolisme. Jadi kurkumin masuk di dalam tubuh itu kan dia nanti dimetabolisme. Karena proses metabolisme di dalam tubuh ini kadangkala membuat sifat atau karakter anti-kansernya senyawa kurkumin itu menjadi berubah atau berkurang atau bahkan hilang. Kalau dia sebagai kurkumin diuji in vitro itu sukses, berhasil. In vitro ya. Tapi ketika digunakan uji in vivo, hasilnya di dalam tubuh, ternyata kurkumin itu dimetabolisme di dalam tubuh. Sehingga hasilnya tidak sebaik uji in vitro. Begitu. Nah, di sini kemudian kita coba simulasikan dengan menggunakan teknik web scraping untuk mengkaji apakah dia punya potensi obat atau tidak. Nah, kalau sudah, yang sudah ini ya, oke, secara uji potensi obat, dengan teknik web scraping, dia punya potensi sebagai obat yang potensial. Maka pertanyaan selanjutnya sebagai seorang kemis adalah bagaimana cara membuat senyawa obat ini secara sintetiknya. Maka kita bisa membuat simulasinya dengan menggunakan desain senyawa obat. Ya tentu kita membuat desain molekul targetnya dulu. Kita mau bikin apa? Kita mau bikin misalkan kurkumin yang kehilangan satu gugus metoksinya atau disebut sebagai D-metoksi kurkumin. Maka kita bikin struktur molekulnya, kemudian kita uji stabilitas dan reaktivitasnya menggunakan kimia komputasi ya. Ini biasanya Pak Demi yang mainan gini atau Pak Darlin. Bisa dengan molecular docking atau DFT atau yang lainnya. Kemudian diuji farmakokinetik sama farmakodinamiknya. Kalau farmakodinamiknya ini ya, uji stabilitas, reaktivitas gitu ya. Kalau farmakokinetik itu distribusi obat, kemudian aktivitas di dalam tubuh, dan sebagainya. Nah, kalau sudah oke, kita dapatkan molekul target yang kita inginkan tadi, maka selanjutnya kita bikin desain retrosintesisnya. Ada yang sudah pernah sudah pendengar istilah retrosintesis belum ya? Sebentar. Oke. Mungkin di perkuliahan Bu Susi ya, Bu Susi kimia organik atau Pak Demi atau siapa lagi yang ngajar kimia organik. Anda sudah pernah mendengar istilah retrosintesis, yakni membuat sintesis senyawa yang dirunut ke belakang.
Misal, saya kepingin membuat biodiesel, metil palmitat misalkan. Metil palmitat itu kan ester dari metanol dan juga asam palmitat gitu ya, dari minyak kelapa atau minyak sawit begitu. Retrosintesis akan bertanya, senyawa apa yang mau dibuat? Metil palmitat. Maka pertanyaan dari retrosintesis akan dirunut ke belakang. Oke, kalau ada senyawa metil palmitat, kira-kira dia itu bisa disusun dari prekursor apa? Jadi ada metil palmitat, oh dia bisa dipotong, digugus metilnya. Oh metilnya ini bisa berasal dari metil klorida atau dari metanol, gitu misalnya. Kemudian ada palmitat. Palmitat ini bisa didapatkan dari prekursor apa? Oh asam palmitat. Oh kalau bukan asam palmitat misalkan apa? Oh minyak sawit yang mengandung gliserol ya. Jadi ada gliserol dengan gugus fungsi yang lainnya adalah palmitat. Jadi ester ya, minyak sawit gitu. Nah, nanti disimulasikan di dalam retrosintesis ini, prekursor apa yang diperlukan, katalis apa yang diperlukan, bahkan dengan AI sekarang bisa Anda tentukan prekursornya yang mana, prosedur sintesisnya seperti apa. Ya. Kalau zaman Anda sekarang mungkin lebih mudah karena ada AI ya. AI itu bisa membantu Anda untuk melakukan proses retrosintesis atau tanda kutip adalah motong-motong senyawa target untuk memprediksi kira-kira senyawa bahan dasar awal apa saja yang bisa saya gunakan dan bagaimana prosedur sintesisnya. Oke, saya akan coba mulai alur konsep ini dari awal ya, dari yang dari yang awal mencari ide gagasan. Ya, tentu karena sebuah riset kita coba baca-baca ya sumber literatur. Oh ada nih bahwa ada jurnal Q1 yang sehingga di dalam riset ini upayakan pakai ini ya, upayakan menggunakan jurnal-jurnal yang reviewernya itu terpercaya, Q1, Q2 atau Q3 lah ya. Jangan menggunakan skripsi sebagai tanda kutip sumber literatur primer. Kenapa? Karena seringkali di dalam skripsi itu ada mispersepsi. Contoh ya, misalkan kemarin ada kakak angkatan Anda yang bikin sempro, seminar proposal, judulnya adalah sintesis magnetit dari biji atau daun ya, dari daun kelor ya, dari daun kelor, mangga, kelora apa gitu ya, dari daun kelor gitu. Jadi judulnya adalah sintesis magnetit dari daun kelor. Terus saya tanya, bagaimana cara sintesisnya? Ya dari daun kelor ini dibikin ekstraknya, kemudian si besi 2 dan besi 3-nya diperoleh dari besi nitrat dan besi sulfat. Yang itu bukan dari daun kelornya gitu. Tahu maksudnya ya? Maksudnya adalah yang bersangkutan berpikiran bahwa oh kita bisa membuat magnetit dari daun kelor. Ternyata bukan itu. Maksud dari skripsi yang dia aju, karena skripsinya juga dari angkatan, kakak angkatan gitu ya, bahwa yang dimaksud penggunaan ekstrak daun kelor di dalam pembuatan magnetit itu, ekstrak daun kelornya itu semata-mata hanya berguna sebagai capping agent untuk membuat magnetit yang berukuran nano gitu. Jadi sintesisnya tetap dari prekursor anorganik ya, bahan anorganik seperti besi nitrat, besi sulfat ditambah dengan NaOH atau amonium hidroksida, kemudian nanti dengan proses kopresipitasi, dalam proses kopresipitasi itulah kemudian ditambahkan capping agent daun
Keylor tadi untuk menjaga supaya ketika terjadi proses pembentukan kristal itu tidak terjadi pertumbuhan yang semakin membesar, tapi cukup inti kristalnya saja yang terbentuk. Begitu. Nah, itu seringkali terjadi ya kesalahpahaman konsep. Ya, tapi itu terjadi turun-temurun gitu. Tapi tidak masalah sih, karena Anda sedang belajar. Jadi ya dimaklumi lah. Oke, selanjutnya dari situ misalkan, oh tadi kita sudah punya ide, oh idenya, oh kurkumin ya. Kita cari ya, kurkumin itu seperti apa sih? Misalkan, saya keluar sebentar ya. Misalkan saya mau lihat, oke, kurkumin seperti apa sih gitu ya. Nah, mana? Sebentar. Saya bisa buka, oh ya. Nah, kita bisa misalkan mencari informasi karena namanya adalah web scraping, artinya bahwa metode penelitian kita yang kita lakukan dengan simulasi itu memanfaatkan data-data yang ada di web atau bioinformatics tadi ya. Misalkan Anda ingin tahu nih apa itu sebenarnya kurkumin gitu ya, Anda masuk ke sini saja, masuk ke PubChem. Ini lumayan datanya lengkap ya. Kita misalkan masukkan kurkumin. Nah, di tempat Anda, saya masuk website, bisa diikuti enggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya, nah masuk di PubChem ini, saya masukkan kurkumin. Kurkumin di sini kenapa saya punya ide kurkumin? Karena tadi saya habis membaca jurnal bahwa kurkumin dapat digunakan sebagai anti-cancer untuk kanker payudara, anti tumor gitu ya. Oke, sekarang misalkan kita pengen lihat kurkumin itu seperti apa sih, saya klik kurkumin di sini. Oh, kurkumin strukturnya seperti ini. Oke, kita lihat dia. Oke, mungkin kalau di sini tidak terlalu jelas ya, bahwa kurkumin di sini itu punya gugus ini dia. Ini kurkumin. Ini struktur 2 dimensinya. Dia punya gugus hidroksi 2 ya, di sebelah atas dan sebelah bawah. Ini gugus metoksi CH3O gitu ya. Nah, kita tahu nih dari jurnal yang tadi membaca, kurkumin sendiri sudah punya sifat anti tumor. Tapi kan kita iseng-iseng nih, oh iya, gimana kalau kita misalkan gugus hidroksinya ini saya hilangkan? Apakah dia masih punya sifat anti-cancernya atau anti tumornya itu nanti aktivitasnya meningkat atau menurun? Idenya sederhananya itu kira-kira begitu. Tapi kita sudah punya konsep dulu. Oh, kurkumin sebagai anti tumor. Sekarang pikiran nakal kita, ide dari riset itu adalah, oke, kalau saya otak-atik strukturnya di sini, misalkan yang paling sederhana, hilangkan salah satu gugus hidroksinya, sehingga disebut sebagai demetoksikurkumin. Nanti hasilnya seperti apa? Nah, sebelum masuk ke situ, misalkan kita kemudian mengkaji, oke, kurkumin itu apa sih, gitu ya. Nanti di sini ada, karena terkait dengan keselamatan kerja dan sebagainya, Anda perlu mengenali di sini informasi terkait MSDS-nya, keselamatan kerja, penanganannya, dan sebagainya ya. Di sini sangat lengkap gitu ya. Bahkan kalau Anda males untuk menggambar si kurkumin tadi, Anda bisa mengcopy ini ya. Ini kode smile, ini Ctrl C, kemudian nanti masuk ke ChemDraw, habis itu di copy paste ke yang plugin ya. Nanti otomatis gambar kurkumin yang di ChemDraw itu Anda tidak perlu menggambar manual, tapi cukup copy paste ininya, nanti di ChemDraw-nya keluar. Atau nanti pas melakukan retrosintesis, nanti informasi ini yang diperlukan. Maksudnya ini adalah kode senyawa target yang mau saya modelkan sebagai nanti retrosintesis. Jadi dari data ini saya perlu informasi ini tadi, kode smile-nya. Ini di copy paste ya. Nah, kemudian terkait dengan misalkan
oh saya harus menggunakan, misalkan riset Anda akan mengekstrak kurkumin dari temulawak, kemudian dari kunyit, kurkumin dari apalagi misalkan yang rimpang-rimpangan gitu. Kemudian Anda tidak, wah kalau begitu, kalau mengekstrak atau memurnikan kan berarti kita perlu informasi, betulkah senyawa yang saya ekstrak ini adalah kurkumin, gitu kan. Salah satu caranya adalah membandingkan dengan senyawa kurkumin standar. Tapi kita kalau beli kurkumin standar itu kan mahal ya. Ya mungkin harganya di atas jutaan lah kira-kira begitu. Maka kita bisa menggunakan informasi lewat web scraping ini, misalkan, oke kita lakukan analisis karakteristik dari kurkumin, mulai dari ini solubility-nya, kelarutannya ya. Tapi yang biasa sering saya suka pakai adalah data spektranya. Nah, kayak gini misalkan. Oh, kalau saya analisis NMR, maka kurkumin itu akan memiliki ini ya, profil seperti ini spektranya. Kalau analisis NMR. Shifting-nya ya, ini shifting-nya di sini. Tinggal dibandingkan sama enggak. Atau oke, NMR mahal Pak, saya mau pakai ini NMR 13. Saya mau pakai yang lebih murah, misalkan spektroskopi massa, GCMS misalkan. Ini profilnya. Nah, tinggal dibandingkan. Maksudnya adalah Anda tidak perlu membeli kurkumin standarnya. Anda bisa membandingkannya ini. Tapi Anda perhatikan, lupa kan GCMS itu kan metodenya spesifik. Nah, nanti bisa diklik di sini. Artinya di GCMS ini kan nanti laju alirnya berapa, kondisi operasionalnya berbeda, nanti hasilnya juga akan berbeda. Tapi kalau MS itu relatif akan sama ya, karena di sini yang dipakai ini adalah data MS-nya, jadi no problem. Kira-kira nanti ya nilai M per Z-nya akan relatif sama. Pak, GCMS terlalu mahal, gitu ya, karena kita bicara tentang riset gitu ya. Apalagi MMS ini ya, satu sampelnya bisa nyampe 4 juta gitu ya. Mahal, tapi paling tidak ada datanya. LCMS juga sama ya, satu sampelnya kisaran sekitar 2 juta. Pak, saya mau nyari yang lebih murah, ada enggak kira-kira? Oke, selain data MS misalkan, oh UV, ada ya datanya ini ya, absorbansinya pada 265 nanometer. UV bisa. Pak, kalau UV tidak memuaskan karena senyawa apapun punya peluang yang sama untuk menyerap panjang gelombang 265. Oke, yang lebih valid dan lebih murah menggunakan IR. IR itu bisa menggunakan pellet, bisa pakai ATR FTIR. ATR FTIR yang ini 4.2 itu kita punya alatnya ya. Jadi sampelnya itu tidak perlu dipreparasi. Anda mau punya sampel larutan, mau punya sampel padatan, mau punya sampel pasta, bisa dianalisis menggunakan ATR IR. Ya. Yang ini relatif untuk preparasi sampelnya itu tidak rumit. Misalkan Anda punya Simplicia padatan kunyit, Anda potong, Anda iris kecil, kemudian Anda IR, bisa. Atau Anda punya Simplicianya bubuk kunyit misalkan, untuk analisis uji autentikasi kunyit, bisa ya, tanpa harus melakukan, tanda kutip, preparasi sampel yang rumit. Misalkan ketika Anda menggunakan HPLC, itu kan Anda harus menggunakan pelarut yang sesuai, pakai buffer, pakai fase gerak, bla bla dan sebagainya. Tapi kalau ATR-FTIR relatif preparasi sampelnya sangat sederhana, ya, tidak perlu macam-macam. Oke, itu ya kita dapatkan dari sini, nanti kita bandingkan. Atau kalau Anda mau yang lebih advance, Raman spektra juga sudah ada. Jadi penting untuk Anda memahami bagaimana melakukan proses-proses yang efisien, kayak ini kan berarti kita bisa menghemat pengeluaran untuk pembelian standar, membandingkan hasil ekstrak kita dengan kurkumin murni lah, kira-kira begitu maksudnya. Oke,
Kalau sudah, tadi saya sampai di mana? Sampai di sini ya, website scraping-nya, kemudian kita dapat informasinya tadi, strukturnya sudah, kita dapatkan data-datanya. Oh iya, saya lupa, sebentar. Saya akan masuk ke sini. Masuk ke mana tadi, saya lupa. Oke. Saya akan masuk ke sini. Nah, ini HIT ya, Herbal Ingredient Target Platform. Kita cari kandungan dalam bahasa Inggris kandungan. Oke, kita cari di sini kurkumin, ya kurkumin. Semoga ada informasi tentang kurkumin. Ya, oke. Nah, ini dia. Yang saya maksudkan itu ini ya. Ada kurkumin, dimetoksikurkumin. Oh, ternyata ada tuh dimetoksikurkumin gitu ya. Oke, kita cek yang dimetoksikurkumin. Karena kita targetnya dimetoksikurkumin ya. Oke, kita cek dimetoksikurkumin misalkan. Nah, ini deskripsi tentang si ini yang saya maksudkan dimetoksikurkumin. Ini sudah kehilangan gugus metoksinnya ya. Oh sorry, ini dimetoksikurkumin bukan menghilangkan hidroksi, tapi metoksinnya ya. Dimetoksikurkumin ini OCH3-nya yang sebelah sini itu dihilangkan. Ya ini informasi-informasinya. Nah, ini yang saya maksud saya penting informasinya itu ini. Bagaimana kurkumin itu memiliki sifat dapat digunakan sebagai antitumor, protein-protein target apa saja yang bisa berinteraksi dengan kurkumin. Ya, nanti Anda masuk ke ini ya, HIT ini. Ini cari untuk dapatkan informasi ini. Nah, oh ternyata mekanisme penghambatan antitumor dari kurkumin itu adalah melalui interaksi dengan protein atau gen PPARG yang bernama peroxisome profilerator activated receptor gamma. Itu ya, jadi ini. Levelnya apa? Level A. Oh, berarti si kurkumin itu secara langsung itu berinteraksi dengan gen PPARG. Kemudian kalau level C berarti ini up and down regulation ya, jadi naik atau turunnya. Tapi kalau level A itu artinya bahwa si kurkumin itu langsung menghambat atau mengaktifasi dari protein atau gen target yang bersangkutan. Nah, dari sini sudah kuat ya informasinya. Jadi ini. Jadi nanti kalau Anda membuat sebuah obat, kan parti obat itu bisa dikatakan punya manfaat atau tidak, kita akan ditanya, memang si kurkumin bisa untuk antitumor itu karena apa? Jawabannya karena dia bisa mengaktifasi reseptor gamma dari mekanisme peroxisome profilator ini. Nanti dicari ya di GPT atau apa. Ini apa sih gitu ya? Kira-kira gitu ya. Itu yang dimaksud dengan simulasi gitu. Oke, dari sini udah ketahuan ya. Jadi kita sudah punya informasi yang kuat. Oh, berarti riset saya bisa lanjut nih karena dari data bioinformatics aktivitas antitumornya itu berkaitan dengan mekanisme ini. Nanti kurkuminnya akan berinteraksi dengan Anda sudah dapat pembahasan skripsi lah ya paling tidak begitu ya dari ini. Dari pengetahuan awal. Maksudnya ini bisa digunakan untuk menyusun hipotesis gitu ya. Oh, jika kurkumin punya kemampuan untuk berinteraksi dengan gen PPARG atau protein-protein dengan kode PPARG ini, maka gitu kan akhirnya kurkumin melalui mekanisme aktivasi reseptor gamma untuk peroxisome profilator itu dapat digunakan sebagai penghambat kanker
payudara, gitu maksudnya. Oke, sudah ya dapat ini. Oh, punya potensi ya, punya potensi obat di sini. Tadi sampai di mana? Di sini ya. Di sini tadi. Nah, ini. Tadi yang saya sampaikan tunjukkan ke Anda kan kira-kira ini maksudnya. Nah, ini. Nah, ini. Tadi ya. Bahwa dari web scraping informasi bioinformatik. Jadi bioinformatik itu sesungguhnya adalah data informasi yang dikumpulkan dari berbagai riset penelitian untuk kemudian kita bisa menggunakannya sebagai data simulasi untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan dari karakteristik senyawa yang kita inginkan. Misalkan tadi di sini ini adalah nama proteinnya yang dipengaruhi, kemudian simbol G-nya TP53, level targetnya, level interaksinya, kalau C itu berarti levelnya ya rendah ya, hanya meningkatkan atau menurunkan ekspresi gen, misalkan di sini. Kalau P53 itu kan adalah sebuah gen yang akan memunculkan ekspresi P53 itu yang P53 itu mendukung apoptosis. Apoptosis itu pembunuhan sel. Kalau ada sel yang tumbuh di luar kendali, maka P53 ini aktif untuk melakukan apoptosis atau pembunuhan terhadap sel yang tumbuh di luar kendali. Nah, kalau P53-nya ini aktif, banyak, itu menjadi indikator bahwa bahan yang kita gunakan tadi mampu mengaktifasi P53 tadi. Kira-kira gitu ceritanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke, tadi dari itu ya, sisi yang lain adalah ini ya, PKCSM. Nanti Anda masuk aja cari Google ya, di Google, masukkan PKCSM. Saya akan coba kalau dari sini, semoga bisa. Oh, enggak bisa ya. Sebentar, PKCSM-nya tadi mana? Saya coba keluar dulu. Semoga bisa di sini. Oh, enggak bisa ya. Enggak bisa diklik karena enggak ngelink. Saya akan coba masuk dari sini. Saya cari Google di PKCSM. PKCSM. Ini ya, Biosig Lake. Nah, ini adalah kajian tentang farmakokinetik. Nah, nanti Anda, ini free ya. Jadi Anda bisa, maksud saya sebagai kemis, Anda bisa berimajinasi dan berrekayasa meskipun dalam bentuk simulasi. Sebenarnya kayak gini sudah cukup sebagai skripsi ya. Nah, misalkan saya di sini, dia minta smile-nya nih ya, contoh kayak gini ya. Ini kan dia minta smile-nya. Smile-nya tadi adalah misalkan, mana ini? Ini demotoxikurkumin bukan? Demotoxikurkumin itu tadi ini ya. Ini kayaknya. Nah, saya ambil ini. Misalkan aja lah ya. Dimetoksi, gugus metoksinya dihilangkan. Saya copy ini, kemudian saya masukkan ke kemana tadi? PKCSM. Ini ya. Nah, sini. Tinggal copy paste. Nah, sudah. Ini artinya kita sedang menggambar di senyawa demethoxycurcumin. Kita kepingin si software website ini melakukan analisis farmakokinetik dengan mengkaji bagaimana absorpsi dari kurkumin, bagaimana distribusi kurkumin di dalam tubuh, bagaimana metabolisme, bagaimana pengeluaran kurkumin, bagaimana toksisitasnya. Sehingga kalau disingkat sebagai ADMET, ini ya ADMET ini. Klik aja ADMET-nya. Nah, ini lagi ngerunning ya, dia sedang ngerunning. Ini kajian farmakokinetik, sifat-sifat farmakokinetik.
Nah, dari data inilah Anda punya justifikasi. Oh, demethoxycurcumin punya sifat anti kanker karena misalkan dari sini ya, layak digunakan. Oh, kelarutannya di dalam air negatif, berarti dia kurang larut lah kira-kira begitu. Absorpsinya di dalam tubuh melibatkan ini P-glycoprotein inhibitor. Metabolismenya ini ya, substrat ini. Pengeluarannya total clearance ini masih running ya. Maksudnya kan Anda pernah kuliah sama Bu Maya ya diceritakan tentang xenobiotik. Xenobiotik itu adalah benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Karena dia benda asing dan biasanya toksik, maka dia harus dikeluarkan dari tubuh atau istilahnya ekskresi lah kira-kira begitu. Nah, kita lihat di sini masih running ya, masih lama ya. Ekskresinya adalah log mililiter per menit per kilogram. Ini masih running. Kalau dia bisa diekspresikan dari tubuh, berarti toksisitasnya itu akan rendah. Aman digunakan lah kira-kira begitu. Nah, kira-kira itu yang mau. Tapi nanti Anda bisa kaji lebih dalam karena ini mata kuliah sekilas ya, bukan berbicara tentang itu. Kemudian di sini ini lagi running. Oke, sambil nunggu ini kita ambil salah satu parameter yang penting adalah ini. BB permeability. Ya, singkatnya BB permeability adalah kemampuan untuk menembus membran sel otak, kira-kira begitu. Nah, di sini dia bernilai negatif. Negatif itu artinya aman ya, karena si kurkumin itu tidak bisa menembus membran otak. Gitu. Kasusnya di sini misalkan, dari hasil diagnostik misalkan, oh obat ini punya aktivitas antitumor yang bagus, tapi dia juga bisa menembus membran otak. Nah, ini bahaya. Kenapa? Membran otak itu salah satu membran yang sulit ditembus oleh senyawa xenobiotik. Kalau sampai dia tembus, maka fatal akibatnya. Anda masih ingat tentang virus meningitis ya? Itu adalah salah satu virus yang mampu menginfeksi masuk ke dalam membran otak. Itu fatal. Ya kira-kira umurnya tidak akan lama lah, kira-kira begitu. Nah, ya artinya kita percuma membuat obat anti kanker, tetapi dia juga toksik karena bisa menembus membran otak. Nah, ini adalah beberapa parameter ya, nanti Anda bisa gunakan ini sebagai pembahasan ya bahwa oh senyawa yang saya buat ini secara farmakokinetiknya parameternya ini semua sampai ke bawah itu layak hendak digunakan atau layak hendak untuk diteruskan sampai dengan fase sintesis benerannya. Jadi sampai di sini kan kita sudah berhemat ya. Kenapa? Loh, saya sudah bikin susah-susah, biayanya besar, ternyata ketika diuji secara farmakokinetik, dia tidak layak karena juga bersifat toksik dengan menembus membran otak, gitu maksudnya. Jadi kalau di sini sudah tidak layak, ya sudah, saya akan hentikan. Saya tidak akan sampai kepada tahap sintesis di laboratorium. Gitu ya, bisa diikuti ya. Kebetulan misalkan, oh ini layak, gitu ya. Layak nih, dia poten. Oh, berarti saya selanjutnya adalah bagaimana cara mensintesisnya ini. Cara membuatnya. Dari kurkumin yang dia masih ada gugus metoksinya, CH3O, salah satu gugus metoksinya di sini saya hilangkan. Nah, sekarang sampailah kita pada tahap kalau tadi sudah oke semuanya secara farmakokinetik maupun farmakodinamik, maka sekarang adalah pekerjaannya anak-anak kimia membuat molekul targetnya. Ya, misal tadi kita berangan-angan senyawa guidance-nya adalah kurkumin.
Tadi kemudian kita asumsikan bagaimana kurkumin ini yang salah satu gugus metoksinya ini saya hilangkan. Ya, di sini kan hilang ya, disebut sebagai demetoksikurkumin. Saya kepengen membuat ini. Jadi molekul target kita adalah kurkumin yang kehilangan satu gugus metoksi. Maka bagaimana cara membuatnya? Kita menggunakan retrosintesis. Nah, sekarang zaman Anda relatif mudah ya membuat retrosintesis gitu. Kenapa? Ya, banyak dibantu oleh AI. Kalau zamannya Bu Susi, zamannya saya, untuk retrosintesis itu kita harus menghafal. Ya, misalkan kayak begini. Oh, ini ada metoksi di sini. Oh, berarti ini bisa dipotong. Berarti prekursor kita bisa menggunakan metanol. Kemudian ini bisa dipotong. Misalkan ikatan rangkap ini bisa dipotong. Ini bisa dipotong misalkan. Oh, kita bisa menggunakan gugus fenol misalkan di sini gitu ya. Ini motong-motong itu. Tapi motong-motong itu perlu landasan teoritik sehingga harus paham betul tentang apa itu ya. Nukleofilik sama satu lagi apa? Nukleofilik sama satu lagi apa? Lupa saya. Nah, kira-kira gitulah. Nah, tapi sekarang Anda bisa menggunakan ini, nanti dicek ya. Tapi ini hanya trial ya. Kenapa? Nah, karena ini. Software retrosintesis itu harganya mahal. Ini bisa dapat Innova ya. Ya, Innova second lah paling tidak. Atau kalau untuk beli yang mobil baru sekarang ya dapat lah ya. Satu software retrosintesis harganya 400 juta. Bahkan kemarin itu malah 500 juta ya, karena ini kena PPN 12% ya, 500 juta ya. Paling enggak dapat Innova baru. Padahal hanya sebuah software. Nah, tugas Anda coba nanti cari software-software retrosintesis yang gratis. Pasti ada. Nah, saya akan pakai yang versi berbayar dulu ya, hanya sebagai ilustrasi. Nah, kalau yang versi berbayar ini bisa enggak saya klik di sini? Semoga bisa. Bisa enggak? Oh, bisa. Oke, saya masih punya akses enggak ini? Ini harganya 400 juta ya. Enggak deh. Ini satu bulannya 130 juta. Berarti saya kaya ya? Enggak ya. Saya kebetulan dapat akses gratis aja. Tapi Anda juga bisa bisa juga ini kenapa dia? Saya sudah contoh misalkan ini demetoksikurkumin. Nah, ini. Nanti di sini ada pilihan ya, project. Anda bisa memprediksi retrosintesis. Maksudnya kayak tadi, Anda sudah punya senyawa target, cuma dari senyawa target itu pertanyaan kimia klasiknya kan adalah bagaimana cara mensintesisnya atau membuatnya. Udah tahu ya, berarti mekanisme reaksinya harusnya nanti seperti apa. Pertanyaan yang kedua adalah reagen apa yang digunakan. Nah, di sini ada semua nih. Di sini Anda bisa melakukan simulasi. Kalau ada reagen A ditambah reagen B, nanti prediksi produknya akan jadi seperti apa. Kalau Anda punya senyawa target, maka di sini memprediksi reagen-reagen apa yang diperlukan. Ya, kita pakai yang retrosintesis. Ini kebetulan sudah ada ya. Nah, ini. Di sini itu ada 11. Nah, ini ada 10 jalur retrosintesis yang direkomendasikan. Bisa sudah running ini, ceritanya kira-kira begitu. Kita akan cek hasilnya. Bahkan prosedurnya juga sudah dibuatkan ini. Kita cek dulu ya. Oke, nanti hasilnya kira-kira gini. Nah, ini enaknya Anda, tapi ya ini mahal ya, 400 juta. Kalau 130 juta per bulan.
Ini adalah tapi maksudnya kalau di industri ya harga segitu tidak terlalu mahal. Saya menyampaikan ini karena siapa tahu suatu saat Anda ada di industri, sehingga industri itu punya kemampuan finansial untuk membeli software itu, gitu maksudnya. Sehingga Anda di divisi riset itu tidak harus menghafal kimia organiknya. Ceritanya itu seperti apa? Ini senyawa target dimetoksikurkumin yang ingin kita dapatkan. Pertanyaannya adalah prekursornya apa saja? Oh, dari ini sudah di running ya. Oh, ternyata prekursor yang diperlukan adalah piperidin, tributyl borat, etil asetat. Ini apa ini? Hidroksi metoksi apalah kira-kira gitu. Kemudian pakai HCl, pakai boron oxide, pakai hidroksi benzaldehid. Ini semua prekursor yang diperlukan. Bahkan ini mekanismenya sudah dituliskan di sini. Mekanisme adalah apa ini? Aldol. Ini dia. Reakisme adalah kondensasi aldol ya. Jadi ini ke sana Anda masih ingat ya kalau yang pecinta mekanisme reaksi organik tentu masih ingat ini ada kondensasi aldol, ada oksidasi alkohol keton dan sebagainya. Kira-kira begitu. Oke. Itu ini sudah dikasih tahu ya, artinya ini mekanisme reaksinya begitu. Bahkan ini tadi mana? Saya mau pakai yang mana ya tadi? Yang ini apa ya? Oke, yang ini. Wah, ini perlu muter lama ya. Maksud saya bahkan dia sudah, saya lewati aja Pak ya, biar cepat. Ini agak lama dia perlu proses. Nah ini dia. Inspeksi, dicek. Oke, kita cek. Ya, ini kebetulan senyawanya sederhana. Nah, ini tadi mekanisme reaksinya. Jadi retrosintesis adalah kebalikan ya. Membuat sesuatu tetapi mencari tahu ke belakang. Nanti prekursornya apa saja gitu ya. Jadi retrosintesis kita belum tahu bahan apa yang digunakan. Bahkan dari software ini kita itu dikasih tahu ini prosedur sintesisnya ini. Kalau Anda kepengen membuat 500 mg dimetoksikurkumin, maka tambahkan, ini ada tulisan add ya, add siapa? Ini reagen pertama tadi, sebanyak 0,5. Tambahkan lagi boron oksid 0,2 mol. Tambahkan lagi tributyl borat 0,5 mol. Tambahkan lagi hidroksi benzaldehid, tambahkan lagi piperidin. Kemudian ini ya, sangat detail sekali. Set temperaturnya berarti reaksi ini harus dilakukan pada temperatur yang relatif tinggi ya, 100 derajat Celcius. Artinya direflak ya, pada temperatur 100 derajat Celcius. Bahkan dia sangat jelas. Lakukan pengadukan, stir. Ya. Langkah ketujuh adalah stirring. Di stirrer maksudnya. Jadi direflak sambil di stirrer. Berapa lama? Durasinya ada di sini. Sebanyak 86.400 detik pada temperatur 100 derajat Celcius. Kalau sudah, set temperatur lagi untuk apa? Pendinginan ini ya. Jadi ini sangat rigid ya ternyata prosedurnya. Dinginkan sampai temperatur 25 derajat Celcius. Setelah dingin, tambahkan etil asetat. Ya, karena etil asetat kan titik didihnya rendah ya. Jadi kalau tadi 100 ya nanti etil asetatnya menguap. Jadi dia ternyata sangat detail ini ya. 0,2 mili. Kemudian tambahkan lagi HCl 0,1 mili. Kemudian disaring. Berarti di sini ada endapan. Nah, betul kan? Ada endapan. Presipitat. Kemudian cuci dengan pelarut. Nah, dia sangat jelas. Pelarutnya siapa? DMSO. Ini biasanya Pak Demi yang atau siapa ya? Bu Susi atau misalnya yang suka pakai DMSO. Kemudian cuci dengan air. Tadi dicuci dengan DMSO, sekarang dicuci dengan air. Setelah dicuci, kemudian cuci dengan etil asetat. Cuci 3 kali berarti.
kemudian dikeringkan dan disimpan, dapatkanlah sebagai dimetoksikurkumin. Itu ya, itu yang dimaksud dengan tadi ini, retrosintesis. Jadi sebenarnya sampai di sini itu cukuplah sebagai sebuah skripsi Anda, gitu ya. Tidak harus sampai ke sintesis di laboratorium. Selama Anda bisa mendeskripsikan proses itu, gitu maksud saya. Jadi bagi teman-teman yang tidak suka masuk ke laboratorium, Anda bisa menggunakan pendekatan komputasional untuk tadi ya, berimajinasi sebagai seorang chemist. Ini tadi harganya mahal, ini tadi hasil yang saya sampaikan ya. Ini tadi yang saya ceritakan. Oke. Saya sampai jam berapa ya? Ini udah habis, saya lupa. Oke ya, yang keselamatan kerja minggu depan saja. Saya juga ini ya, kalau menurut Pak Widi, kalau kuliah online itu sebaiknya tidak lebih dari 40 menit. Karena kasihan kuota mahasiswa, katanya sih begitu ya. Betul atau tidak ya? Ya, semoga betul lah ya. Oke, untuk yang keselamatan kerja di laboratorium, ada banyak materi, ada berapa slide ini, ada 180 ya. Jadi mungkin saya cukupkan sekian dulu ya untuk materi pada sore hari ini. Minggu depan, saya diingatkan ya minggu depan materinya tentang keselamatan kerja di laboratorium. Tadi kita bicara tentang perencanaan penelitian di laboratorium. Minggu depan kita akan diskusi tentang keselamatan kerja, terus pengelolaan data, analisis data, ketidakpastian, validasi metode, dan sebagainya. Oke, saya cukupkan sekian. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan atau apapun. Atau saya terputus ya? Saya terputus enggak? Ada pertanyaan? Tidak? Bagus. Kalau Ada. Oh ya, silahkan. Silahkan, siapa yang bertanya? Belum ada, Pak. Oh, belum ada ya. Kalau belum ada, saya cukupkan ya. Terima kasih untuk fasilitas Google Meet-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.